Apakah ada nabi yang terlahir tanpa bapak? Siapakah dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat sore. Kali ini kita bakalan dengerin cerita dari Nabi Isa alaihissalam. Kalian penasaran gak? Yuk kita simak. Nabi Isa alaihissalam lahir dari seorang wanita suci yang bernama Maryam binti Imran. Diceritakan bahwa suatu hari saat sedang menyendiri, Maryam didatangi oleh malaikat Jibril yang menyamar sebagai seorang pria. Maryam terkejut dengan kedatangan pria tersebut. Lalu malaikat Jibril berusaha untuk menenangkan Maryam dengan mengatakan, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci." Maryam pun sangat terkejut mendengarnya. Bagaimana mungkin dirinya bisa melahirkan seorang anak, sedangkan dirinya sendiri tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki dan dirinya pun juga bukan seorang pezina. Lalu malaikat Jibril meyakinkan dirinya bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kemudian, selang beberapa lama, Maryam hamil dan pergi untuk mengasingkan diri. Tapi sayangnya, berita Maryam yang hendak melahirkan seorang anak tanpa adanya seorang suami mendapatkan hinaan dari orang-orang. Maryam memilih untuk mengasingkan diri di ujung timur Masjid Al-Aqsa. Maryam menyepi dan menyendiri. Ia takut beredar fitnah tentang dirinya di masyarakat. Maryam pergi ke Bethlehem. Saat sampai di sana, ia berucap, "Wahai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan." Quran Surat Maryam ayat 23. Ia berharap, seandainya ia mati saja karena beratnya keadaan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Maryam dengan menurunkan Quran Surat Maryam ayat 24-26 yang berbunyi, "Maka dia Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, 'Janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu.'" Beberapa waktu kemudian, Maryam pun melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ia menggendong dan memutuskan untuk kembali ke kaumnya. Namun, hal itu malah membuat dirinya dicibir. Semua orang mempertanyakan bapa dari anak yang dilahirkan oleh Maryam. Para warga mengatakan, "Wahai Maryam, sesungguhnya engkau telah membawa sesuatu yang sangat munkar. Wahai saudari perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina." Pada saat itu, Maryam tengah puasa berbicara. Lalu ia menunjuk Nabi Isa yang berada di dalam ayunan. Nabi Isa alaihissalam yang masih bayi pada saat itu diberikan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berbicara. Kalimat pertama yang diucapkan Nabi Isa adalah, "Inni Abdullah," atau "Aku adalah hamba Allah." Nabi Isa menjawab untuk membela sang ibu dari keraguan para umatnya dengan kalimat, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia, Allah, menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup." Maka perkataan Nabi Isa itu membebaskan ibunya dari setiap tudingan orang-orang jahiliyah. Ketika kabar Nabi Isa ini sudah merebak, pada saat yang bersamaan, sampailah utusan sang raja Persia ke tempat ibunda Maryam guna menyerahkan berbagai macam hadiah untuk Nabi Isa. Menurut sebagian riwayat, sang raja mengutus pembawa hadiah disertai beberapa orang yang ditugaskan untuk membunuh Nabi Isa kecil ketika semua utusannya telah kembali. Ia melakukan hal tersebut karena takut kekuasaannya akan runtuh sebab kedatangan Nabi Isa. Sang raja sudah merasa yakin akan keberhasilan rencananya. Namun tanpa disadari,
rencana tersebut telah diketahui oleh salah satu utusannya. Oleh karena itu, ketika penyerahan hadiah, sang utusan berkata kepada Maryam dengan nada peringatan, "Sesungguhnya utusan Raja Syam datang dengan tujuan utama membunuh anakmu." Kemudian, setelah mendapati kabar seperti itu, Maryam pergi membawa Nabi Isa kecil ke Mesir dan tinggal di sana. Nah, hingga pada usia 6 tahun, Nabi Isa masuk ke perguruan Taurat. Pada saat kecil, Nabi Isa sudah memahami hukum Taurat lebih cepat dibandingkan anak-anak yang lainnya. Bahkan berbagai keajaiban dan mukjizat pun muncul pada saat pertumbuhan Nabi Isa alaihissalam. Hal ini juga bisa dirasakan secara langsung oleh ibunya, yakni Siti Maryam, dan orang-orang sekitar yang menyaksikan pertumbuhannya. Mukjizat itu misalnya dapat menghidupkan kembali burung yang sudah mati, menyembuhkan penyakit, dan menghidupkan orang yang sudah meninggal. Meskipun masa kecil Nabi Isa alaihissalam dikelilingi keajaiban, hal itu tidak serta-merta membuatnya disukai oleh masyarakat sekitar. Ia bahkan diceritakan sering dijauhi oleh teman-temannya akibat perintah dan tuduhan buruk dari orang tua mereka. Para orang tua itu berkata, "Demi Allah, jika kalian biarkan anak-anak kalian bermain dengan Isa, tentu dia akan merusaknya." Mereka selalu mengisolasi anak-anak mereka di tempat tertentu agar tidak berteman dengan Nabi Isa kecil. Hingga ketika berumur 30 tahun, datanglah malaikat Jibril sebagai utusan dari Allah untuk mengangkat Nabi Isa menjadi salah satu Rasul Allah. Untuk melanjutkan ajaran sebelumnya, yakni ajaran dari Nabi Isa alaihi salam, seperti dalam surat As-Saff ayat 6. Tapi kehadiran Nabi Isa ini membuat Bani Israel iri dengan mukjizatnya dan muncul keinginan untuk membunuhnya. Seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 157 sampai 159, di mana di dalamnya diceritakan bahwa mereka, Bani Israel, mengaku telah membunuh Nabi Isa. Padahal pada kenyataannya mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalib Nabi Isa alaihissalam karena telah diganti oleh orang lain yang menyerupai Nabi Isa. Oke teman-teman, itulah kisah dari Nabi Isa alaihissalam tentang kelahirannya yang berasal dari seorang wanita perawan mulia yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui kisah Nabi Isa alaihissalam, kita bisa melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar dan di luar kekuasaan manusia. Makasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.